Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana, masih sehat semuanya? Alhamdulillah masih. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Saya akan mulai kuliah statistik bisnis. Sudah siap? Sudah, Pak. Siapa? Biasanya jam segini kalian ngapain kalau nggak kuliah? Tidur, Pak. Tidur siang, Pak. Semangat banget, Fir. Siapa itu kok jujur? Iya, Pak. Oke, biar nggak lama-lama ya, supaya bisa tidur siang tadi. Kita mulai. Ada yang sudah buka Spada statistik apa belum? Sudah. Ya, Siapa? sudah dipelajari semuanya? Belum. Oh, belum. Berapa? Oke, Belum, kalau Pak. sudah, maka selesai kuliah ini. Kalau sudah belajar semua. Oke. Alhamdulillah. Kalau lihat Spada, itu saya sudah pasang semua materi. Dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Ada UTS, ada UAS, sudah saya pasang semua. Jadi kalau misalkan saya tinggal, itu kalian sudah bisa belajar sendiri. Karena videonya ada, PowerPoint ada, soalnya juga ada. Ya. Harapan saya sih Iya. kalian bisa belajar secara mandiri. Karena semua sudah saya siapkan. Tinggal mungkin nanti Siapa? UTS sama UAS-nya nanti akan saya ganti. Terus jangan Iya. lupa setiap minggunya itu saya selalu ngasih tugas. Tugas itu terrekod dalam Google Form. Jadi saya langsung bisa menilai si A, si B, si C itu dapat berapa, langsung ada semuanya. Ya, mungkin kalau dilihat minggu pertama, Siapa? mungkin nanti kontrak belajar statistik bisnis silakan dibaca sendiri. RPS-nya juga silakan dibaca sendiri. Kemudian materi mungkin nanti saya akan bahas sebentar, materi pengertian statistika. Kemudian nanti di akhir ada tugas statistika. Kalian bisa klik sendiri sampai kalian lihat. Minggu kedua tentang penyajian data. Di situ ada video, ada PPT, ada video 2, ada form tanya jawab. Tapi tanya jawabnya jangan di form ini, enak di WA saja kalau ada pertanyaan. Kemudian ada tugas juga di minggu kedua. Minggu ketiga masalah ukuran pemusatan. Materi PPT-nya ada, kemudian videonya juga ada 3, kemudian ada tugasnya juga, silakan diisi. Minggu keempat tentang ukuran penyebaran. Materi PPT-nya ada 1, videonya ada 4. Dan ada tugas, serta ada cuplikan video kuliah daringnya. Jadi ini semester kemarin, kakak kelas kemarin. Kalian juga bisa pelajari. Jadi saya jelaskan. Kemudian minggu kelima, statistik angka indeks Siapa? itu materinya PPT ada, videonya juga ada 2. Ada yang mau ditanyakan? Ibnu Tarmizi, angkat tangan. Ada apa? Iya, Pak.
Minggu kelima juga ada rekaman kuliah daring, jadi kalian juga bisa lihat. Minggu keenam tentang deret berkala dan peramalan. Ada materinya, ada videonya, ada video daringnya, ada tugasnya. Intinya seperti itu ya, sampai selesai, sampai ada tugas akhir dan UAS. Ya, nanti saya pertimbangkan UTS sama UAS-nya saya rubah atau tidak. Kalau tidak saya rubah pun juga sebenarnya tidak ada masalah. Karena kalian bisa belajar. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi tentang teknisnya, teknis perkuliahan kita, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Di situ kan tadi saya lihat, nggih Pak, nggak ada form absensinya. Terus form absennya di mana? Oh iya, betul. Form absensinya belum ada, nanti akan saya pasang. Oh, nggih Pak, siap. Oke, pertanyaannya bagus. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu yang ada yang bertanya, saya pasang absensi dulu. Iya, Pak. Pak, saya ingin bertanya lagi. Silakan. Untuk terkait setiap minggunya kan ada tugasnya nggih Pak yang form, Yes. yang pakai Google Form. Lah itu apakah ada batas waktunya Pak, deadline-nya? Terakhir Batas- kapan? Oke. Batas waktu normal adalah sampai minggu berikutnya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu. Halo? Baik Pak. Iya, Pak. Waktu normalnya 1 minggu. Tapi ya lebih-lebih Siap, sedikit boleh lah. Jadi ini pertimbangan saja. Oke, nggih. Baik Pak, terima kasih. Ini ke-record nggak ada yang telepon tadi? Bisa dilihat di tempatmu? Enggak kok Pak. Telepon, Pak. Oke. Bentar, ini tadi saya coba merubah. Jadi saya ubah sekarang ya, daftar hadir ya. Daftar hadir pertemuan ke-1. Daripada nanti. Malah 2. Sudah saya pasang. Jadi bisa absen. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke materi. Iya, Pak. Mau dilanjut apa selesai ini? Dilanjut lah Pak. Kayak ngantuk. Baik, statistika untuk ekonomi dan keuangan modern edisi 3. Ini buku referensinya pakai Suharyadi Purwanto SK. Bab 1 pengertian statistika.
pengertian statistika, pengertian dan penggunaan statistika. Nanti ini yang kita pelajari sampai ke bawah. Definisi statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi kalau ngomong statistika itu adalah ilmunya untuk mengumpulkan, menata, dan menyajikan serta menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi untuk mengambil keputusan yang efektif. Jadi ada kata-kata ilmu dan ada kata-kata melakukan penataan, penyajian, analisis, dan interpretasi sebuah data untuk menjadi informasi ini yang digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif. Jadi kalau hanya ada data saja itu tidak akan bermanfaat. Karena data itu harus dilakukan analisis dan diinterpretasikan atau diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Ini bisa dipahami sampai sini. Kalau bingung, bilang bingung. Bisa. Apa maksudnya Elif kira-kira? Jadi maksudnya statistik itu di mana kita setelah mengumpulkan berbagai data, kemudian data itu kita analisis satu persatu, kemudian kita implementasikan sesuai dengan bisnis kita atau apa-apa yang dibutuhkan di bisnis kita. Seperti itu pembuatan gitu, Pak. Kalau misalkan ada kombinasi angka 100010010010101 sampai 1000. Waduh, itu angka programmer nggak sih, Pak? Ya, itu angka-angka biner 101010. Itu kira-kira kamu bisa membaca atau tidak? Ya enggak lah, Pak, kan harus diterjemahkan dulu. Betul, itu harus diinterpretasikan atau diterjemahkan. Iya. Ada berbagai macam metode. Begitu itu bisa diterjemahkan, misalkan bahasanya menjadi silahkan jalan misalkan. Jadi kata-kata silahkan jalan itu bisa dibuat menjadi angka biner, menjadi 10 kombinasi 0 dan 1. Begitu juga sebaliknya, kombinasi 01 itu bisa diinterpretasikan menjadi sebuah kata, sebuah perintah. Begitu kita tahu informasinya, baru kita bisa mengambil keputusan apakah kita mau jalan, berhenti, atau mundur. Ya, gitu ya maksudnya ya. Statistik adalah ilmunya. Sedangkan kalau statistik saja tidak pakai A, itu adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi kalau ada kumpulan angka saja, itu adalah statistik. Tapi kalau ngomong statistika, itu adalah ilmunya. Bisa dipahami ya, bedanya statistik dan statistika. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Sedangkan kalau statistika adalah ilmunya. Saya lanjutkan. Iya, Pak. Perkembangan statistika. Zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besaran pajak. Ya, ilmu statistik untuk menentukan besaran pajak. Semakin banyak orang punya uang, semakin banyak orang berbisnis, bertransaksi, maka semakin besar pajaknya. Zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Itu ya, zaman Renaissance dulu di Eropa. Tahun 1937, Timbergen mengembangkan ekonomi statistik. Hicks mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis IS dan LM. Tahun 50, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan, teori Bayes. Beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Bagaimana seharusnya? Nah,
Kalau kita tidak tahu statistika, maka kita akan bingung untuk menentukan perlu enggaknya ini kenaikan gaji. Karena apa? Kita harus melihat data-data dan informasi lainnya. Seperti apa? Kenaikan biaya hidup, apa saja? Nanti kan ditunjukkan. Kenaikan inflasi, itu untuk dibaca, untuk diinterpretasi, kemudian dicari faktanya. Oh iya, ternyata semuanya naik ini. Kalau semuanya naik, maka gaji buruh harus naik. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap seimbang, bisa tetap hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kedua, perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana? Nah, ini kalau kita tidak punya ilmu statistika, kita akan bingung menentukan arah-arah pembangunan. Menggalakkan investasi di Indonesia, sektor mana yang akan dipilih? Misalkan nih, sektor sumber daya mineral itu ternyata sudah sangat maju. Kalau kita tidak punya datanya, tidak punya statistiknya, kita masih kebingungan loh. Tidak tahu informasi apa ini kurang atau lebih. Dianggap aja terus kurang, maka masuk investor untuk sektor pertambangan. Nah, itu semakin memberatkan para pelaku pertambangan di dalam negeri. Ya, seperti itu contohnya. Saya lanjutkan. Nah, di tabel ini juga angka-angka statistik. Angka yang lebih dari satu, yang berjejer seperti ini namanya statistik. Pak, mohon maaf Ya. menyelat. Apa memang share screen-nya nggak jalan ya, Pak? Yang lain gimana? Putra, share screen jalan? Jangan, Pak. Screen-nya nggak jelas, Pak. Cover terus. PPT-nya itu nggak jalan, hanya di halaman saja. Oh, oke. Saya share lagi ya. Nggih, Pak. Coba. Sekarang gimana? Sudah bisa, Pak, tapi ya sudah jalan. Sudah, Pak. Jalan, Pak. Kalau angka-angka berderet seperti ini namanya statistik. Kalau hanya seperti ini, maka kita tidak akan tahu apa artinya. Nah, itu harus dilakukan pengolahan, kemudian interpretasi atau diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Tadi itu berbentuk tabel, kalau ini berbentuk grafik poligon. Kemudian penggunaan statistik di manajemen, contohnya penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Apa Pak hubungan jelas statistik? Lah, kita harus tahu berapa jumlah karyawan kita, umur berapa, di level berapa, di gaji berapa. Jadi kalau kita mau menentukan level gaji mana yang naik pangkat, itu kita bisa dari statistik tersebut. Jangan sampai kita salah menentukan sehingga perusahaan akan rugi. Loh, kok bisa rugi? Ya misalkan ada 3 struktur gaji, 1 bawah, menengah, atas. Yang atas ini meskipun gaji mereka tinggi, tapi jumlahnya sedikit. Sedangkan yang tengah misalkan jumlahnya paling banyak, gajinya juga di tengah-tengah. Yang terakhir jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi gajinya kecil. Kalau kita naikkan yang tengah, maka cost of production atau akan semakin tinggi karena biaya SDM semakin tinggi. Maka yang paling gampang adalah menaikkan yang paling bawah karena jumlahnya sedikit dan gajinya juga sedikit. Jadi tidak akan signifikan berpengaruh
kepada HPP, sehingga memudahkan kita untuk tetap bisa bersaing. Contoh kedua, penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Kalau kita tidak punya data-datanya, berapa barang ada di persediaan, barang dalam proses, barang jadi, atau barang yang sudah terdistribusi ke customer tapi belum terjual, itu akan menyebabkan kita salah menentukan keputusan. Misalkan nih, kalau jumlah persediaan itu kita tidak tahu, maka kita akan berproduksi terus, memproduksi barang terus, dan akan menumpuk terlalu banyak di persediaan. Artinya apa? Cash flow kita akan terganggu, karena uang kita habis untuk stok barang. Artinya, istilah orang kita, duitnya jadi nganggur, tidak muter. Tapi kalau kita tahu bahwa informasi dari data statistik persediaan itu sudah banyak, maka kita akan stop produksi dulu. Kita berusaha untuk mengeluarkan barang yang ada di gudang. Dengan cara apa? Mendorong marketing dengan bonus, dengan diskon, supaya yang barang yang ada di persediaan ini cepat mengalir ke pasar. Nah, itu. Jadi kita bisa membuat keputusan apakah harga kita diskon, apakah harga kita naikkan, atau tetap saja, atau keputusan yang lain, apakah kita mau produksi, atau kita dorong supaya penjualan cepat lancar berjalan untuk mengeluarkan barang dari persediaan. Begitu juga di akuntansi. Contohnya dalam penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, analisis rasio keuangan perusahaan. Seperti itu. Pada pemasaran, contohnya statistik, penelitian, dan pengembangan produk. Nah, ini jelas perlu statistik ini, karena kita mau mensurvei barang, produk, apakah produk itu diminati oleh pasar atau produk itu ditolak oleh pasar. Nah, kita harus melakukan penelitian. Penelitian itu biasa melakukan komparasi, perbandingan, uji T, uji F, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, analisis potensi pasar, segmen pasar, dan diskriminasi pasar. Nah, ini statistik banget ini. Ramalan penjualan. Kita harus membuat prediksi. Kita nanti menggunakan analisis linear berganda untuk menemukan rumusnya. Seperti itu. Di keuangan ada potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Sama, ini juga dilakukan analisis regresi berganda terhadap data-data yang ada. Sehingga kita tahu trennya ini harga tren naik, tren turun, atau stagnan. Hubungannya nanti dengan keputusan kita menjual saham, membeli saham, atau kita tahan. Seperti itu. Dan contoh lainnya, saya nggak akan bahas satu-satu. Di ekonomi pembangunan, ada analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Nah, ini kita juga bisa prediksi dengan statistika. Di agrobis, analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Nah, hubungannya dengan alam, hubungannya dengan jumlah produksi, hubungannya dengan kebutuhan masyarakat akan hasil-hasil agrobis ini tadi. Kalau kita tahu datanya, maka kita bisa membuat keputusan apakah kita akan membuka lahan baru untuk memenuhi kebutuhan agrobis ini, ataukah cukup dengan yang ada saja kita optimalkan. Kita juga menggunakan statistik untuk kelayakan usaha dan skala ekonomi, manajemen produksi agribis, analisis ekspor dan impor produk pertanian, dan lain sebagainya.
Oke, kita lanjut ke jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Yang kedua adalah statistika induktif. Statistika deskriptif terdiri dari penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Intinya adalah untuk mendeskripsikan sebuah data, sehingga data itu bisa dibaca. Kemudian statistika induktif berisi tentang probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi, dan korelasi, kemudian statistika non-parametrik yang intinya adalah statistik induktif untuk menginterpretasikan data, untuk membaca sebuah data, untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, saya lanjutkan. Seperti biasa, kalau nanti mati, login lagi. Kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Nah, ini kita perlu banget memahami antara populasi dan sampel. Misalkan populasi yang kita teliti adalah 350 juta orang penduduk Indonesia. Mungkin kita tidak mungkin kalau kita mau meneliti dengan menggunakan seluruh populasi. Kenapa kok tidak mungkin? Satu, harganya terlalu mahal. Yang dua, waktunya terlalu lama. Kadang kita untuk mengambil keputusan, kita tidak punya waktu yang lama dan tidak punya cukup biaya untuk membuat penelitian hingga selesai seluruh populasi. Makanya di sini diperlukan sampel, suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Kuncinya ada pada bagaimana cara memilih sampel yang benar, sehingga penelitian kita yang hanya menggunakan sampel tadi itu memiliki kepercayaan yang tinggi, selang kepercayaan yang tinggi. Saya lanjutkan. Jenis-jenis data. Data terbagi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif hubungannya dengan kualitas. Contohnya, jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain sebagainya. Kemudian kalau data kuantitatif atau data yang bisa dihitung jumlahnya, terbagi menjadi dua, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit contohnya jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV. Jadi jumlah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan data kontinu contohnya adalah berat badan, jarak kota, luas rumah. Kontinu kenapa? Ya karena tidak seperti yang diskrit tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini berat badan bisa 50,5, 50,75, 50,85, komanya bisa banyak. Jarak kota juga seperti itu, tidak bulat 1, 2, 3 kilo, bisa 1,3, 1,5, dan lain sebagainya. Luas rumah juga seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah betul semua ini? Enggak. Mau dilanjut? Iya Pak, dilanjut. Oh, Pak. Oke, kita masuk ke sumber data statistik. Data statistik ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.
data primer, kita lakukan wawancara langsung. 2, wawancara tidak langsung. Kemudian pengisian kuesioner, kemudian observasi atau pengamatan. Jadi wawancara tidak langsung kadang-kadang kita kirim form-form untuk diisi oleh mereka. Data sekunder, data yang kita ambil dari pihak lain yang sudah melakukan penelitian. Contohnya BPS, Badan Pusat Statistik. Kita langsung masuk ke website mereka, kita ambil datanya. Kemudian ke Bank Indonesia, kita ambil data inflasi tahun 2020. World Bank, IMF, kita ambil data hutang Indonesia periode pemerintahan 5 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Itu sumber data statistik. Kita masuk ke skala pengukuran. Skala pengukuran ada skala nominal. Contohnya angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Misalkan pria adalah 1, wanita adalah 2, dan waria adalah 3. Maaf, waria ini nggak ada. Ini contohnya. Jadi harusnya hanya 1 dan 2 saja. Diguyu Mbak Putra. Terus skala ordinal. Ordinal. Angka mengandung pengertian tingkatan. Contohnya ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Yang ketiga, skala interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya saham sangat prospektif dengan harga 5.438 hingga 6.750. Itu menunjukkan interval. Saham prospektif 4.127 sampai 5.438. Contoh yang lain, tinggi anak laki-laki angkatan 2019 KWU Prodi Kewirausahaan tingginya antara 170 sampai 210 meter misalkan itu. Itu interval. Oh, korek 210 ini. Ada Pak yang basket. Kemudian ada skala rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya pada 2012 inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi Amerika 2,6%. Maka inflasi Indonesia 2,08 kali inflasi di Amerika Serikat. Rasio. Jadi ada nominal, ada ordinal, ada interval. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau dilanjut? Selanjut, Pak. Lanjut ya. Tinggal sedikit ini. Beberapa alat bantu belajar. Nah, beberapa alat bantu belajar. Contoh kasus, kaji khusus, ringkasan, latihan jawab, latihan soal, penggunaan Excel untuk statistika. Nah, sudah selesai. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Ada yang metode statistika itu ada metode sampling. Sampling Apa yang ya. disebut- Ya. Kenapa, Putra? Ya, metode sampling itu yang bagaimana ya, Pak? Sampling itu ngambil sampel tadi itu. Kan kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi karena akan memakan waktu yang sangat banyak dan biaya yang sangat besar. Padahal kita perlu statistika ini untuk membuat sebuah keputusan, untuk menginterpretasikan sebuah data. Jadi kalau terlalu lama dan memakan biaya banyak, maka itu tidak menarik untuk bisnis. Mau sore ngambil keputusan iku aku kudu bayar 1 miliar dan nunggu 2 tahun.
Kan impossible kan. Misalkan nih, saya mau milih makan sate apa gulai. Kamu buat penelitian dulu, nanya orang se-Indonesia, si paling enak ini apa, sate apa gulai. Memerlukan waktu 1 miliar dan waktu 2 tahun. Kok gak mangan guru kon 2 tahun. Makanya perlu disampling. Wis takon arek sak kelas ae. Ya. Sampling seperti itu. Paham, Pak. Paham Putra? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Paham. Silakan pertanyaan yang lain. Oke. Sudah pernah mengenal SPSS apa belum? Belum, Pak. Saya belum, Pak. Loh, kok bisa belum? Apa nggak ada pelajaran SPSS? Karena kalau nggak salah kan ada pelajaran SPSS di kampus ya?